Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hukmu tsani. Hukum yang kedua tentang as-safar alladhi yubihu qasra salat. Tentang bepergian yang membolehkan mengqasar salat. Bepergian yang kayak apa itu? Ikhtalafal fuqaha fis safar alladhi yubihu qasra salat. Telah berselisih pendapat para ahli fikih tentang bepergian yang kayak apa yang membolehkan orang mengqasar salat. Fa dhahaba ba'dhuhum ila annahu la budda an yakuna safara ta'ah. Telah berpendapat sebagian dari para fuqaha bahwa safar atau bepergian itu haruslah safar yang bersifat ketaatan. Bukan kok gendaan terus kosor. Neng Banyuwangi belajar santet kosor, enggak boleh ya. Jadi harus bepergian yang sifatnya kebaikan, ketaatan. Nanti Mas studi banding ke Pondok Blok Agung Banyuwangi. Bolehlah kosor, kan kebaikannya. Nanti Mas mau melamar calon istri, kebaikan itu boleh mengqasar. Aja bubuk ya, ayo. Melek sak menit wis turu maneh. Kal jihadi seperti jihad. Wal haji seperti perjalanan untuk haji, jelas boleh qasar jamak. Wal umrati dan perjalanan untuk umroh boleh qasar. Wa talabil ilmi perjalanan untuk menuntut ilmu boleh qasar. Au ghairi dzalika atau yang lain-lain. Au an yakuna mubahan atau perjalanan itu bersifat mubah. Katijarah kayak niaga, kulaan barang, bisnis. Boleh apa di jalan qasar. Wasiyahah melancong. Tapi bukan melancong sekedar untuk ngelihat-ngelihat. Melancong untuk refreshing. Orang pekerja keras, pemikir keras, mahasiswa santri, hari-hari programnya enggak karu-karuan, perlulah dia merefresh diri. Biar enggak sepaneng ya, enggak stres. Nah, melancong yang kayak begitu itu baik untuk mengembalikan pikiran fresh kembali. Boleh qasar. Bukan orang yang memang sukanya tulin-tulin, bolang, ya tanpa ada manfaatnya. Bukan sekedar ru'yatul bilad. Ya, bukan sekedar pengen lihat-lihat. Apalagi dia juga ilmuwan. Kemana Mas? Saya mau ke India, Algar. Sana ada kampus Islam. Saya ingin mengamati langsung ada enggak pengaruh kampus Islam itu terhadap masyarakat Hindu yang ada di sekitarnya. Ya, dia sejauh hari sudah membuat kode-kode. Kalau orang perilakunya begini berarti terpengaruh Islam. Orang Hindu perilakunya begini terpengaruh Islam kampus itu. Orang tuanya Hindu, anaknya ternyata kuliah di situ dan jadi dosen Islam. Oh, berarti kampus Al-Azhar memang mempengaruhi lingkungan. Terus selanjutnya, ilmuwan kayak begitu perlu berpikir, ya apa meningkatkan korelasi hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara kampus Islam dengan lingkungannya. Nah,
ke sana melancong tapi ada tujuan yang luar biasa, itu tentu boleh kosor ya. Ke Malaysia kepingin mencicipi durian musangking, ya bolehlah kosor. Daripada nggak pernah mencicipi terus nanti anakmu ngiler ya. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Wa hadza huwa madhhabus Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan inilah madhab Syafi'i dan Hambali. Apa? Boleh mengqashar salat, asal memang perjalanannya perjalanan baik-baik. Wa qala Malik, kullu safarin mubahin yajuzu fihi qasrus salat. Setiap perjalanan yang mubah tidak haram, maka ya boleh dong mengqashar salat. Pokok enggak maksiat, boleh mengqashar salat. Tulin-tulin boleh mengqashar salat. Belakaraan golek jamur nanti Mas. Golek jamur neng Banyumas. Tulin-tulin boleh. Ya. Wa qala Malik, kullu safarin mubahin yajuzu fihi qasrus salat. Faqad ruwiya, mbak-mbak telati aja nemen-nemen ya. Engko ngaji 5 menit bubar. Faqad ruwiya anna rajulan jaa ila Rasulillah. Benar-benar diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni rajulun tajir. Wahai Rasulullah, sungguh aku seorang pedagang tajir. Kalau sekarang istilah tajir itu sultan, kaya raya, tajir dia. Akhtalifu ilal Bahrain. Saya sering mondar-mandir ke daerah Bahrain. Itu ribuan kilo ya. Luar biasa orang dulu itu, uletnya berdagang sekedar naik unta, bisa kulak perjalanan 1000 kilo lebih. Tapi dulu memang orang kaya raya, sekali berangkat itu ya bisa 100 unta lebih, dan 1 unta bebannya bisa 1 kintal, bisa lebih, kali 100 unta. Nah iring-iringan unta panjang, ya itu kayak mobil berjalan terus ribuan kilo nggak berhenti-berhenti. Berjalan bahasa Arabnya saro. Kalau berjalan terus gak mandang-mandang sayyarah. Sayyarah itu rombongan dagang unta, ratusan unta, jalan ribuan kilo. Namanya rombongan unta yang berjalan terus, sayyarah. Faja'at sayyaratun fa'adla dalwa. Datanglah rombongan dagang unta, lalu menimba air, menurunkan timba, terus digandoli arek. Lulu kok ono arek yang jero tiba Yusuf, dibuang oleh dulur-dulur itu. Zaman kalau menerjemah sayyarah di ayat itu, jangan diterjemah mobil ya. Zaman sakmono durung ono mobil, itu maksudnya rombongan unta yang jalan ribuan kilo. Akhtalifu ila, ikhtalafa ila, itu maknanya sering mondar-mandir, sering datang pulang. Ojo dimaknai saya berselisih pendapat, ngawur. Berselisih pendapat itu ikhtalafa fi, itu berselisih pendapat. Ikhtalafa ila, sering mondar mandir pulang pergi.
ikhtalafa ala bergantian. Kayak di Ar-Ruh halaman 11 Kanatil Ansor adalah para sahabat Ansor idza mata lahumul mayyit, jika teman mereka mati, ikhtalafu ala qabri, maka sahabat Ansor itu bergantian menunggu mendatangi makam temannya. Yaqra'una indahul Quran, mereka bacakan Al-Quran. Kalimatnya ikhtalafa, maknanya apa? Ya dilihat idiomnya, dilihat jar majrurnya itu digandeng apa. Sama aja bahasa Inggrisnya, look for, mencari, look at, melihat. Kalimatnya sama, tapi idiomnya beda, maknanya beda. Penggunaan jar majrur ya antara on, at, ya in, I live in Ngase. Jangan I live on Ngase ya. On Candi Raya Street. At number sekian rumah. Sama bahasa Arab, bahasa Inggris itu maknanya beda karena idiom beda. Ilmu SMP mbiyen wis lali ya. Wa qala Abu Hanifah was-Sauri, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Sauri wa Dawud. Oh, mana tadi? Fa'amaruhu, lalu Nabi memerintah dia an yusalliya rak'atain, supaya sholat 2 rakaat, berarti boleh qasar bagi pedagang. Qala Ibnu Katsir, hadza hadisun mursal. Ini hadis mursal, riwayatnya terhenti pada tabi'in. Sahabatnya enggak disebut ya. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Dawud, yakfi mutlaqus safar. Untuk bisa qasar cukup sembarangan perjalanan. Perjalanan apapun, kulaan togel juga boleh mengqasar. Ini Dawud Adz-Dzahiri ya begini, rada ono ngawure ya. Pokok lunga adoh bah maksiat bah ora boleh qasar. Sawa'un kana mubahan au mahdhurun. Sama saja apakah bepergian itu mubah atau bepergian yang dilarang. Hatta lau kharaja liqad'i tariq, bahkan andai orang itu pergi untuk menyamun, merampok, wa ikhafatis sabil, dan untuk menteror masyarakat, itu boleh mengqasar ya, teroris itu boleh mengqasar. Kata siapa? Sauri, Dawud, Dzahiri. Aurat itu ya kemaluan itu. Boleh sholat itu pakai sempak tok. Ayo, sampean melok Dawud Dzahiri lah. Sampean ngimami ning kene gawe Dawud Dzahiri sempakan tok. Langsung tak wadai gelangsi, tak terneneng RSJ kono. Wa hujjatuhum fi dzalik annal qasra fardun muayyan. Argumentasi mereka dalam hal itu bahwasanya qasar itu sifatnya wajib. Wajib qasar menurut mereka. Jadi kalau sampean enggak qasar gara-gara perginya untuk ngerampokmu dosa, enggak qasar juga dosa lagi. Fardu ain lissafar, karena bepergian jauh. Di hadis Aisyah as-sabiqi, karena hadis Aisyah di atas. Furidatis salatu rak'atain. Difardukan sholat dulu sebelum Isra Mi'raj 2 rakaat. Setelah Isra Mi'raj yang di rumah jadi 4,
yang dalam perjalanan tetap dua. Fazidat fis safar. Lalu ditambahkan fil hadar ketika di rumah mukim 4. Wa uqirrat fis safar. Dan ditetapkan tetap 2 dalam bepergian. Walam yukhassis al-Qur'anu safaron duna safarin. Toh Al-Quran tidak mengkhususkan perjalanan tertentu, bukan perjalanan yang lain. Berarti sembarang perjalanan. Ini Daud Dohiri. Fakana mutlaqus safari mubihan lil qasri. Maka jadilah sembarangan pergi jauh membolehkan orang qasar. Hatta walau kana safar maksiatin. Sampai-sampai meskipun pergi itu pergi untuk maksiat, tetap boleh qasar. Qala Ibnul Arabi fi ahkamil Qur'an. Wa amma man qala innahu yaqsuru fi safaril maksiat. Adapun ulama yang mengatakan bahwa musafir boleh mengqasar dalam bepergian untuk maksiat, alasannya fali annaha fardun muayyan, karena qasar itu fardu ain di safar sebab bepergian itu. Faqad bayyana fi kitab talkhis fasadahu, benar-benar telah kami terangkan dalam kitab at-talkhis batalnya pendapat ini. Pendapat kayak begini ini oleh siapa? Ibnul Arabi dinyatakan batal, keliru, sesat. Wong maksiat kok maksiat kok qasar lah, qasar itu rukhsah. Mosok orang menentang Allah malah diberi sedekah oleh Gusti. Mosok menentang mestinya diberi payment malah diberi reward. Ini gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau. Fa inna Allah ja'ala fi kitabihil qasra takhfifan wa tamama aslan. Sungguh Allah jadikan dalam kitab Al-Quran qasar itu sifatnya takhfifan, keringanan, dispensasi, kelonggaran. Tuh. Wat tamama sedangkan harus 4 rakaat. Aslan itu yang asli. Aslinya 4, 2 itu kelonggaran. Ojo kok diwalik, 4 kelonggaran, 2 asli, ngawurai. Warrukhas la tazuzu fi maksiatis fi safaril maksiat. Sedangkan rukhsah kemurahan, dispensasi, kelonggaran itu tidak boleh. Ambil rukhsah itu enggak boleh dalam perjalanan maksiat. Kal mashi alal khuffaini, seperti hukum cukup mengusap sepatu kalau wudu, enggak usah dicoplok, enggak usah basuh kaki, cukup sepatunya diusap dengan syarat-syarat tertentu ya. Alal khuffaini, ngusap sepatu. Aqulu, saya katakan, kata si yang ngarang tafsir ini, Imam Ali As-Sobuni, madhaba ilaihil jumhur min anna safarul mubah tuqsaru fihi salat huwal arjah. Apa yang telah menjadi pendapat mayoritas ulama bahwasanya perjalanan yang mubah yang boleh mengqasar, yang di situ boleh mengqasar salat, huwal arjah. Pendapat inilah yang lebih kuat, yang lebih unggul. Kenapa? Li'alla nu'inahu alal maksiat.
agar kita tidak menolong orang melakukan maksiat. Kalau kita fatwakan gendaan zina pun boleh qasar, berarti memberi kelonggaran untuk orang yang melakukan maksiat, memfasilitasi kemaksiatan. Mosok ono syariat memfasilitasi kemaksiatan, ya aneh. Wallahu ta'ala yaqul, sedang Allah berfirman, enggak boleh menolong orang atas suatu kemaksiatan, tolong menolong, ngelakoni maksiat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian saling tolong menolong bergotong royong untuk suatu dosa dan kedoliman. Atau udwan itu sikap perbuatan yang melanggar batasnya. Ada yaitu melampaui batas. Al-hukmu tsalis, ma huwa miqdarus safar allati tuqsaru fihi salat. Apakah ukuran safar, ukuran perjalanan yang di situ boleh mengqasar salat? 1 kilo, 2 kilo, atau harus ratusan kilo, atau 80 kilo, atau ukurannya bukan kilo, pokok ente pergi sudah sehari semalam lebih, ya boleh qasar. Sehari semalam karena perjalanannya menapaki gunung, kampungmu harus melewati gunung, sulit sehari semalam itu bisa-bisa masih dapat 20 kilo. Ya sudah, boleh qasar. Nah, yang jadi patokan itu waktunya, rekosone apa jaraknya. Zahaba ahlul zahir ila anna qalilas safar wa katsirahu sawaun. Pendapat Dawud Az-Zahiri adalah bahwa perjalanan pendek dan perjalanan jauh sama dalam hal boleh mengqasar. Nanti Mas, nang UIN aku tak qasar nang UIN ae. Jarak 2 kilo qasar, kan sudah perjalanan. Ini kadang korban dari belajar lewat terjemah. Zahaba terjemahnya pergi. Safaro terjemahnya juga pergi. Lah orang belajar fikih dari terjemah boleh qasar kalau kamu pergi. Padahal dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau ente hanya 1 kilo, 2 kilo, 300 meter, 400, itu kharaja minal bait. Kalau dalam kitab-kitab hadis itu kharaja ilal baqi. Nabi keluar ke makam Baqi, enggak safaro bahasanya kharaja. Kharaja ila Quba. Nabi keluar ke Quba. Jaraknya hanya paling 3 kilo, 4 kilo. Bukan safaro. Nah, zahaba ila suq. Zahaba itu kira-kira ya sekitar 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo zahaba. Barulah kalau puluhan kilo, orang Arab menyebutnya safaro. Jadi safaro itu enggak benar kalau diterjemah pergi gitu dok. Harusnya terjemahnya pergi jauh. Itu musafir. 2 hari dulu dalam bahasa Arab enggak ada. Saya mau musafir ke Pasar Dinoyo itu enggak ada. Ya, paling ya saya mau keluar bentar lah, beli rokok di situ. Nanti Mas keluar bentar ke Pak Min. Enggak ada bahasa Arab, mau musafir sebentar ke Pak Min. Nah, cuma repotnya beberapa orang di luar NU itu belajarnya lewat terjemah. Lah terjemah itu safaro pergi, zahaba juga pergi, repot Mas. Lalu berpendapat kan saya sudah pergi. Ngerti ya? Kata golongan Dawud Az-Zahiri, pergi itu mau pendek, mau jauh sama saja. Boleh mengqasar sholat.
Wa dhahaba Syafi'iyyatu wal Hanabilatu wal Malikiyyatu ila anna aqallahu yauman. La. Syafi'i, Hambali, Maliki berpendapat minimal boleh qashar itu perjalanan 2 hari. 2 hari jalan kaki. Umumnya orang sehari jalan kaki itu dikurangi istirahat, dikurangi tidur, sholat, masak. Kalau tidur 8 jam, berarti berjalan tinggal 16 jam. Ya. Lalu untuk berhenti sholatnya 3 kali kan, yang zuhur asar jamak qashar, maghrib isya jamak qashar, bersubuh. Umumnya orang berhenti untuk sholat itu apalagi masih nyari air lagi. Kalau sekarang kan ke rest area wudhu, sholat jalan 10 menit, 15 menit selesai. Setidaknya setengah jam lah. Setengah jam kali 3, 1 jam setengah. Ya. Berarti tinggal 14 jam setengah. Lalu biasanya mereka juga berhentinya lebih lama dari itu. Mumpung berhenti, mereka sambil membiarkan untanya makan-makan dulu. Mereka juga nyari-nyari rumput, diberi alaf ya, untuk makannya unta. Itu butuh waktu 1 jam, bisa lebih. Efektif berjalan itu kalau muslim butuh tidur, butuh ngaritne unta, butuh sholat, butuh masak. Efektif kira-kira 12 jam. Nah, jalan santai itu 4 kilo kira-kira 1 jam. 4 kilo, 5 kilo. Kalau 6 kilo ngoyo. Terus 12 kali 4 berapa? 48, 2 hari. Jadi 96. Ya, pokoknya orang ngukur antara 80 sampai 90. Itu ukuran sekarang lewat aspal, Mas. Nah, dulu lewat gunung-gunung, lewat pasir, sepatunya mendelep neng pasir, ora iso banter, Mas. Ya. 1 jam bisa 4 kilo itu hebat kalau naik turun gunung, Mas. Perkiraan ya dapat 40 sekian kilo, kalau 2 hari 80 sekian kilo. Makanya di kitab Tadhib itu boleh qashar itu sekitar 85 kilo. Nah dulu 80 sekian kilo itu Soro harus 2 hari. Sekarang seret, naik pesawat 1 jam lebih dikit sampai Jakarta. Kalau sudah enak kayak begini apa boleh qashar? Oh enggak sengsara blas, enggak sorok blas. Tak jawab, ya tetap boleh. Enak kok boleh. Kalau dulu itu, nyun sewu, soro tenaganya, enak kesaknya, enggak kelong. Nah sekarang naik beli tiket pesawat, enak awake, soro kesake, Mas. PP kelangan 2 juta. Nah itu nyamacul nyambut gawe oleh 2 juta ya butuh waktu berapa minggu. Ya. Ya bolehlah tetap mengqashar wong dia juga soro. Soro kelangan duit. Masirata sittata asyara farsakhon. Perjalanan 16 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. 1 mil itu kira-kira 1,6. Berarti 3 farsakh itu kira-kira 48. Kayak tadi itu pas ya hitungan kita ya. Enggak jauh-jauh dari itu. Wa dhahabal hanafiyyatu ila anna aqallahu 3 ayyam. Hanafiyah berpendapat bahwa minimal safar boleh qashar itu 3 hari.
atau masirata arba'atin wa isrina farsakhon. Perjalanan 24 farsakh. Ya. 4 kilo apa tadi? 4,8 kali sekian. Makanya dia mewajibkan qashar. Lalu dalam mazhab Syafi'i difatwakan qashar itu kalau sebelum mencapai 130 kilo ala Hanafi atau 135 kilo sebaiknya enggak usah qashar. Tamam 4. Tapi kalau sudah 135 kilo ke atas, 140 kilo ke atas, karena Hanafi mewajibkan qashar. Anda kalau enggak qashar malah menyalahi madhab Hanafi. Kalau Anda itmam, itu sah menurut Syafi'i. Tapi enggak sah menurut Hanafi. Kalau zaman qashar, sah menurut Syafi'i dan sah menurut Hanafi. Itu menghindari khilafnya. Mending kalau 140 kilo lebih, qashar. Wa qala al-Auza'i aqalluhu marhalatu yaumin. Imam Auza'i mengatakan minimal perjalanan sehari. Masirata samaniyata farasikh. Perjalanan samaniyati farasikh 8 farsakh. Kira-kira 48 kilo. Waqad marrat hadil aqwal fi ayatis saum. Pendapat-pendapat ini telah lewat membahas tentang ayat tentang puasa. Ma'al adillah beserta dalilnya. Farji ilaiha hunak. Silahkan Anda melihat kembali merujuk ke sana. Qala Ibnul Arabi fi raddi 'ala adh-dhahiriyah. Ibnul Arabi mengatakan dalam upaya menyanggah pendapat Daud az-Zahiri, tala'aba qaumun biddin. Ada kaum memain-mainkan agama. Ada kaum bermain-main dengan agama. Maksiat pun boleh qashar. Ini main-main ini ya. Enggak serius beragama. Faqalu, mereka mengatakan, maksudnya Zahiriyah, inna man kharaja minal balad ila zahirihi qasara as-salata wa akala. Sungguh orang yang sudah keluar dari kampungnya, saya ke Uin, sudah keluar dari kampung Gasek mas, maka dia boleh mengqashar salat dan boleh mokel. Poso-poso mampir warung Uin, lapo Ramadan ini, saya kan musafir mas, sudah keluar dari kampung saya. Kharaja min baladi. Ini orang berfatwa ngawur ini. Ini bermain-main dengan agama. Nah, persis yang saya katakan tadi, wa qailu hadza a'jamiyun. Orang yang berpendapat kayak begini mesti bukan orang Arab. Ngertinya dari terjemah. Tiba ini kene yang ngono. La ya'rifu safara indal Arab. Dia enggak ngerti apa makna safar. Menurut orang Arab, namanya safar itu mesti pergi jauh. Kalau pendek, zahaba mas. Pendek lagi, khoroja. Ya, repot. Au mustakhifun biddin. Atau orang yang ngentengnya agama. Meremehkan agama. Walau la annal ulama dzakaruhu ma raditu an al-mahahu bimu'akhkhari aini. Andai ulama tidak kadung menyebutkan pendapat Daud Zahiri ini, saya tidak ridho, saya tidak rela melirik pendapat ini, meskipun dengan mata saya yang bagian paling pinggir. Begini loh, pendapat ini bodoh banget, salah banget. Eman-eman mas saya menggunakan mata saya untuk membaca pendapat kayak begini. Sampai begini, eman-eman.
Jangankan gitu, gini itu doa saya nggak mau memandang dengan pandangan yang paling pinggirin. Poro-poro sampai, oh nggak mau mas saya, eman mata saya untuk membaca pendapat kayak begini nggak bermutu. Ya, jangankan sampai menteleng mas ngelirik aja nggak mau saya. Itu Ibnul Arabi kayak begitu. Wala an ufakkira fih bifuduli qalbi. Dan saya juga enggak ridho berpikir tentang pendapat kayak begini bifuduli qalbi, dengan sisa-sisa hatiku. Maksudnya saya gunakan pikiran hati full untuk yang serius-serius. Lalu saat istirahat ada sisa-sisa pikiran, waktu, tenaga. Itu pun saya enggak mau, enggak ridho menggunakan itu untuk mikir pendapat kayak begini. Apa? Orang enggak bisa membedakan safaro karo zahaba. Hah? Iman meripatku mas. Waqad kana man taqaddama minas suhbah yakhtalifuna fi takdiri. Benar-benar ada sahabah, ini bukan suhbah. Sahabah pakai alif setelah ha. Benar-benar ada orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Mereka berbeda pendapat dalam mengukur berapa kilo bepergian ini. Jadi semuanya itu mengatakan pergi jauh. Jauh itu berapa? Baru berselisih pendapat. Bukan kok 2 kilo terus kok kosor. Faruya an Umar wa bin Abbas annahum kanu yuqaddirunahu biyaum. Diriwayatkan dari Umar ibn Abbas, mereka memperkirakan perjalanan itu sehari. Jadi ora kok 20 menit tekon dinoyo kosor no ora ya. Sehari. Wa ani bin Mas'ud annahu kana yuqaddiru bi salasati ayyam. Riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia memperkirakan perjalanan itu 3 hari. Bi ilmihim, ini bi ilmihim ya, bukan ya'lamuhum ya. Pak ini. Kok nulis keliru-keliru ini bigamane. Bi ilmihim, karena para sahabat itu tahu bi annas safar, bahwa yang namanya safar musafir, kullu khurujin, setiap perjalanan keluar dari rumah, ya, takallafalahu, yang mana orang itu ngoyo, bertele-tele, sengsara. Nah kalau keuwin apa wis sengsara? Namanya safar itu perjalanan yang di situ orang sengsara. Atau iya. Wa udrikat fihil masyaqqatu, dan dicapai dalam perjalanan itu, ditemui dalam perjalanan itu al-masyaqqatu, masyaqqa sama sengsara, barulah namanya musafir. Sampeyan ning warunge Mbak Al kene dadak kosor. Soro apa?